teman-teman, yang jelas memang masih banyak tantangan untuk bisa memastikan vaksinasi ini bisa efektif dan berhasil. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Pandu Riono, ada soal distribusi, kemudian juga soal memastikan bagaimana kapasitas rantai dingin. Kalau dari Anda, dari ID, Dr. Daeng, apa saja nih loophole-nya yang memang dari sekarang kita harus sudah bisa perkirakan bahwa ini akan jadi problem nantinya? Ya, saya mungkin bercerita pengalaman saya dulu di Puskesmas dan menjadi kepala Puskesmas. Jadi tiap vaksinasi itu, apalagi yang pekan imunisasi nasional, itu memang kita tidak hanya bicara khususnya distribusi ya, tidak bicara hanya dari pusat ke provinsi dan dari provinsi ke kabupaten, tapi yang harus dipikirkan sampai dari kabupaten ke puskesmas. Kemudian disimpan di puskesmas, waktu pelaksanaan vaksin itu tidak hanya di puskesmas. Jadi harus dibagi beberapa pos begitu, dan alat bawanya itu apa? Nah, itu yang harus dipikirkan sampai sedetail itu, Mbak Nana. Kalau tidak dipikirkan nanti tidak mungkin dengan volume yang besar numpuknya di puskesmas. Bayangan kita mungkin kalau tidak keliru datanya, tiap PIN itu sasaran anak itu sekitar 5 juta seluruh Indonesia dan diselesaikan karena ini pekan 1 minggu. Nah, kita bisa memperkirakan. Nah, kita potret masing-masing puskesmas yang unit kecilnya, bagaimana dia menyimpan, dan biasanya kita kalau mau pelaksanaan PIN itu selalu koordinasi di kabupaten. Ya. Jadi di data itu, apakah penyimpanannya masih ada, masih bagus, ya, apakah sudah rusak, nah, itu langsung ditanggulangi. Kemudian semacam thermos carrier yang bisa dengan menjaga suhu itu, dengan pos-pos yang sudah disediakan, apa sudah lengkap. Jadi itu, sampai saat betul-betul sedetail itu? Sedetail itu. Jadi, dan itu sebenarnya saya, kalau Pak Pandu tadi, Dr. Pandu memberikan, mengingatkan, saya sebenarnya ingin memberikan harapan, sebenarnya koordinasi seperti itu sudah biasa dilakukan. Sampai ke level puskesmas dan pos. Walaupun jumlahnya tidak semasif sekarang? Jumlahnya tidak semasif sekarang. Sekarang tinggal koordinasi yang sudah sampai ke situ, itu dihidupkan kembali dengan memetakan begitu, sama tambah kalau memang volumenya banyak, nih kapasitasnya harus tambah seperti apa? Yang jelas saya tahu BUMN, Telkom dan kemudian juga Bio Farma menyiapkan sistem integrasi data untuk bisa mengecek nih kapasitas dan sebagainya. Persisnya seperti apa itu nanti, Mas Erik? Ya, saya sangat sepakat dengan Dr. Pandu dan Dr. Daeng. Justru kita harus belajar dari pengalaman yang terjadi di lapangan secara benar, bukan secara teori. Nah, karena itu sejak awal kami ya berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan bagaimana data-data realnya. Dan kita juga memapping data yang ada di swasta. Karena kita lihat sekarang jumlah rumah sakit swasta itu jauh lebih banyak dari yang dimiliki kita-kita. Nah, dan cold chain-nya juga atau rantai dinginnya tersedia. Nah, sekarang bagaimana kita mengkombinasi dan memakai strategi istilahnya terpecah. Karena tadi sekarang kita coba 1,2 juta dulu buat nakes. Lalu 1,8, lalu 5,8, lalu 10,4, lalu 13,3. Ini semuanya juta ya teman-teman? Ya, ini juta nih. Juta dan nih. Ini kita coba bertahap. Supaya tadi ibarat kita ya berolahraga mesti pemanasan dulu. Nggak bisa langsung 20-30 juta. Nah, ini yang kita coba dan bagaimana juga kita lakukan secara bersama. Tetapi data penting. Karena ini pertama kalinya kalau kita optimis seluruh bangsa Indonesia harus divaksinasi secara bertahap. Nah, dan ini juga baik. Kenapa? Kalau ini mempunyai satu data yang baik, ya contoh aja. Ini kan ada yang namanya program Peduli Lindungi di sini. Kita bisa lihat bahwa dengan program ini ya kita bisa melihat itu data-datanya ada apa saja, Mas Erik? Ini kita memang sesuai dengan tanda tangan Kominfo bersama Kementerian Kesehatan bahwa data pribadi harus dilindungi. Itu kan hukum negara kita. Jadi itu nanti penerima vaksin semuanya akan didata di situ? Ya. Intinya contoh seperti yang sudah divaksin kan nanti harus daftar di sini. Nanti dia punya istilahnya paspor vaksin. Nah, ini kan kembali ketika kita mempunyai paspor vaksin ini juga memudahkan untuk kita melakukan kehidupan sehari-hari. Tapi bukan berarti tidak pakai masker, tidak jaga jarak.
dan kembali kita harus melindungi yang lainnya. Ini sistem ini sudah siap, Mas Erik? Sekarang terus dilakukan, ya tentu seperti teknologi lainnya kita lakukan setiap hari diperbaiki. Nah karena itu kita ingin tadi era digital sudah ada, tetapi real kejadian di masyarakat atau distribusi selama ini yang sudah kita punya pengalaman karena kita salah satu negara yang masih melakukan vaksin folio secara kontinu. Nah, pengalaman ini yang harus disinergikan dalam satu data dan insya Allah ya memang saya sepakat dengan Dokter Pandu, dengan dokter sangat berat, tetapi kalau ini kita punya nawaitu niat yang baik, ya kita ingin menyelamatkan rakyat kita, masyarakat kita, ya kita harus lakukan sebaik-baiknya tanpa tadi melupakan keterbatasan kita. Dan ini yang saya yakini bersama-sama, kalau kita menjadi satu kesatuan, saya rasa kita bisa menurunkan resiko-resiko itu. Baik, kita akan ini setiap tahun lah. Kan ini vaksin ini hanya akan terus dilakukan sampai kita mempunyai vaksin merah putih sendiri. Dan kita akan bahas soal itu dan apakah masih akan mungkin nih, apakah kita semua harus divaksin menunggu vaksin yang gratis dari pemerintah ataukah ada kesempatan bagi orang yang mau membeli vaksin mandiri? Kita akan bahas setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.